Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neta Selvi Astari. Saya dari Prodi PIAUD Lokal A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau singkatnya tentang keagamaan pada anak usia dini. Baik, yang pertama ada materi ruang lingkup dan pokok-pokok perkembangan nilai keagamaan pada anak usia dini. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pendidikan. Pendidikan ialah suatu upaya seorang dalam mengembangkan potensi yang ada dalam diri setiap individu. Tujuan pendidikan ialah upaya membentuk individu yang bermoral atau berakhlak mulia yang dapat membantu individu dalam menjalankan kehidupan. Nah, jadi lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang terdekat bagi anak dalam upaya pembentukan karakter seorang anak. Lalu, keluarga adalah peran penting dalam memberikan pendidikan karena keluarga itu merupakan pondasi awal dalam pemberian pendidikan pada anak. Jadi, pendidikan keagamaan tidak dapat terlepas dari tingkah laku atau moralitas seseorang. Hal penting yang tidak boleh dilupakan adalah fakta bahwa anak usia dini 0-6 tahun berada pada masa golden age. Ya, karena pada masa ini berbagai kemampuan anak akan tumbuh dan berkembang dengan cepat. Lanjut. Nah, sekarang ruang lingkup pengembangan moral dalam rangka pembentukan karakter menurut Megawi 2010 yaitu 1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 2. Tanggung jawab, kedisiplinan dan kemandirian, jujur, hormat, santun, dermawan, suka menolong, dan percaya diri, kreatif, bekerja keras. Lalu kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesadaran. Adapun tujuan pengembangan nilai agama pada anak usia dini yaitu mengembangkan rasa iman dan cinta terhadap Tuhan. Lalu yang kedua, membiasakan anak agar mengenal dan melakukan ibadah kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, kebiasaan, membiasakan agar perilaku dan sikap anak didasari dengan nilai-nilai agama. Yang keempat, membantu anak agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengembangan ini, adapun metode yang dapat digunakan untuk mengembang nilai agama pada anak. Di antaranya ada 4 metode. Yang pertama, metode bermain. Bermain juga dapat digunakan sebagai alat pengembangan nilai agama. Lalu yang kedua, metode karya wisata. Yang ketiga, metode demonstrasi. Yang keempat, ada metode bercerita. Itulah materi yang pertama. Dan lanjut kita pada materi yang kedua yang berjudul Rancangan Kegiatan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan pada Anak Usia Dini. Tujuan pengembangan nilai moral pada anak prasekolah adalah 1. Untuk mengembangkan dan menumbuhkan rasa iman serta cinta kepada Tuhan, membiasakan anak dalam melaksanakan ibadah kepada Tuhan. Dan adapun beberapa perilaku yang berkaitan dengan perilaku moral anak pada 5-6 tahun, seperti mengenal agama yang dianut, membiasakan diri beribadah, memahami perilaku mulia, jujur, penolong, sopan, hormat, dan lain-lain. Lanjut, adapun materi yang ketiga yaitu pengembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini. Pendidikan nilai-nilai agama dan moral sejak usia dini akan mampu menjadi wadah penyaringan untuk anak, agar anak mampu mengontrol setiap perilakunya. Nilai baik, kebaikan, dan norma-norma agama sejak anak usia dini sudah dapat diprediksi akan memberi pengaruh positif bagi perkembangan anak selanjutnya. Anak usia dini berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Kenapa disebutkan unik? Karena anak usia dini mempunyai pola pertumbuhan dan perkembangan motorik halus dan kasar. Nah, di sini perlunya kita menanamkan nilai-nilai pendidikan untuk mempersiapkan mereka
kelak sebagai manusia yang mempunyai identitas diri, sekaligus menuntun anak untuk menjadi manusia berbudi pekerti. Melalui pembiasaan dan keteladanan, hakikat penanaman nilai-nilai merupakan dua kata yang memiliki peran penting dalam kehidupan. Nah, penguatan nilai agama dan moral sejak masa usia dini merupakan hal yang sangat krusial karena dapat membentuk perilaku maupun spiritual dan keagamaan anak di masa yang akan datang. Nah, adapun sekarang implikasi kegiatan pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan di lingkungan lembaga PAUD. Baik, di sini PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki anak pada usia dini secara optimal, sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya. Agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya, salah satu jalur tersenggaranya PAUD adalah jalur pendidikan. Pengembangan nilai agama moral dalam kegiatan pendidikan anak usia dini dimasukkan dalam bidang pembentukan perilaku yang dilakukan secara terus-menerus dan ada dalam kehidupan sehari-hari di PAUD. Tujuan pengembangan nilai ini, pembentukan perilaku adalah mempersiapkan anak sedini mungkin mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai agama dan moral sehingga dapat hidup sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Pembentukan perilaku ini berfungsi untuk mencapai beberapa hal, menanamkan pembiasaan sikap, perilaku yang didasari oleh nilai agama dan moral sehingga anak dapat hidup sesuai dengan nilai yang matang, mandiri, menanamkan budi pekerti yang baik, melatih anak untuk dapat membedakan sikap dan perilaku yang baik dan yang tidak baik sehingga dengan sadar berusaha menghindari diri dari perbuatan tercela. Yang terakhir ada implikasi pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini di lingkungan masyarakat. Baik, perkembangan moral dan etika diri anak taman kanak-kanak dapat diarahkan pada pengenalan kehidupan pribadi anak dalam kaitannya dengan orang lain. Misalnya, mengenalkan dan menghargai perbedaan di lingkungan tempat anak hidup, mengenalkan peran gender dengan orang lain, serta mengembangkan kesadaran anak akan hak dan tanggung jawabnya. Lalu lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang berkontribusi besar dalam perkembangan anak, di mana orang tua bertanggung jawab atas anaknya. Orang tua sebagai figur utama bagi anak. Nah, cara orang tua dalam membentuk anak dan membangun hubungan memiliki pengaruh dalam menginternalisasikan moral pada anak mereka. Nah, gaya pengasuhan yang meliputi pengasuhan otoritatif atau demokratif, otoriter, dan permisif masing-masing memiliki dampak yang berbeda-beda dan akan mempengaruhi perkembangan anak termasuk perkembangan moral di masa selanjutnya. Jadi sebagai orang tua, kita juga perlu mempertimbangkan gaya pengasuhan yang akan diterapkan bagi anak mereka, karena pengasuhan terbaik juga akan membawa dampak yang terbaik pula. Sekian, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.